Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Abdullah Mas Mubarak. Saya berasal dari Politeknik LP3I dengan program studi yaitu Hubungan Masyarakat. Dan saya akan mewawancarai salah satu teman semasa SMK saya yang kini mungkin dia tuh sibuk banget karena mempunyai kegiatan-kegiatan yang cukup menarik mengenai MC atau mengenai komunikasi. Oke, langsung bisa memperkenalkan diri. Oke, terima kasih banyak Akang Muaziz yang sudah memberikan saya kesempatan yang sangat luar biasa ini. Perkenalkan, saya Firial Citra Nanda, saya lulusan dari SMK Negeri 1 Bandung, lulusan tahun 2021. Tentu sesuai yang tadi diinformasikan oleh Kang Muaz, jadi untuk keseharian saat ini, selain bekerja di salah satu perusahaan, saya juga berkuliah, yaitu di Universitas Muhammadiyah Bandung, dengan prodi administrasi publik, dengan keseharian saya sebagai Master of Ceremony dengan banyak hal ini, mungkin nanti bisa diinfokan lagi lebih detail. Oke, kalau seperti itu kita bisa langsung aja ya tanya-tanya mengenai boleh. MC. Kebetulan kan saya juga di sini menjalankan tugas yang diberikan oleh Pak Adi, yaitu mewawancari seorang pembawa acara ya, atau mungkin MC. Oleh karena itu langsung aja ya. Pertanyaannya, kegiatan keseharian apa yang dilakukan oleh Kak Frial selain meng-MC? Oke, jadi kalau kegiatan rutinitas hari-hari ini 24 kali 7 hari ya. Jadi yang pertama dari pagi sampai siang atau sore, aku bekerja di salah satu perusahaan cabang PT Telkom Indonesia, yaitu PT Infomedia Nusantara. Di sini saya sebagai call center 147 yang menangani informasi, registrasi, dan pengaduan layanan Telkom nasional. Kemudian yang kedua, selain itu saya juga berkuliah, masih mahasiswa baru juga sama. Di sini Universitas Muhammadiyah Bandung, ambil jurusan prodinya administrasi publik. Terus kalau dari MC sendiri, sebetulnya saya udah jadi MC atau menyelami dunia MC itu dari kelas 7 SMP. Dulu, waktu memulai memberanikan diri sebagai MC, suara aku tuh masih suara cempreng banget gitu, kayak suara anak kecil gitu. Jadi kalau jadi MC tuh harus memperbanyak jam terbang pada intinya itu. Oh, berarti MC ini udah cukup lama ya? Ya, ada cerita lucu atau mungkin cerita yang berkesan bagi Frial saat meng-MC gitu ya? Ceritanya lucu sih ya. Jadi kan selama 5 tahun terakhir ini, atau dari SMP sampai SMK kelas 10, biasanya kan MC event, atau mungkin protokol upacara, protokol di kedinasan, dan lain-lain, kan itu udah biasa ya. Yang lucu itu adalah, dimana saat itu aku baru menginjak 17 tahun, tapi tiba-tiba dipercaya untuk MC wedding. MC wedding itu ya. Terus MC weddingnya tuh kurang lebih, yang datang tuh 500 lebih tamu lah ya. Dan di situ, khususan dari si wedding organizer aku bilang, Dek, maaf ya, nanti umur kamu saya naikin jadi 25 tahun, katanya. Soalnya saya takut pengantinnya nggak percaya dan lain-lain. Akhirnya dipalsukan lah identitas aku di umur 17 tahun waktu itu. Ya udah, itu pertama kali MC wedding dengan segala hal prosesnya, akhirnya lancar. Tapi sampai sekarang kayak, emang muka aku kelihatan setua itu kah? Atau gimana? Aduh. Tapi kadang saya aneh juga sih, maksudnya kan di umur yang masih belia, aku harus paham tata cara pernikahan, kondisi psikologis pengantin, orang tua pengantin, dan juga stakeholders, dan juga banyak orang-orang lainnya yang berkaitan gitu. Itu sih yang lucu. Dan kalau misalkan ya, kayak beberapa kali di acara protokoler Kota Bandung atau Jawa Barat, kadang kan suka ada nih ajudannya Bu Atalia atau ajudannya Bapak Wali Kota gitu kan. Kayak mereka tuh tidak percaya kalau aku masih pelajar waktu itu. Mereka tuh ngiranya aku umur 25, 24, kan kadang lucu gitu ya. Setelah apakah aku? Mungkin kayaknya awet tua bukan awet muda ya. kayaknya sih ya. Kan tadi udah cerita nih ya, Frial ya. Bagaimana sih jadi pembawa acara saat wedding itu kan. Nah, mungkin kan di acara lain juga Frial pernah kan menjadi MC. Nah, kira-kira ada tantangan yang menurut Frial itu sampai saat ini mungkin masih bisa
terasa gitu oleh Fria, atau mungkin sudah ada nggak ada ngerasa tantangannya atau bagaimana itu? Tantangan sih banyak ya. Kayak misalkan, karena kan setiap klien itu beda-beda. Tergantung acaranya juga. Yang paling susah dan yang paling belum aku kuasai, aku kan apa namanya, spesialisnya itu Master of Ceremony formal atau enggak protokoler yang emang acaranya formal gitu. Ketika aku diminta memasuki acara MC yang memang karakteristiknya jauh sama karakteristik aku, kayak misalkan MC event, terus MC yang meriah, yang aku harus kayak teriak-teriak, aku harus have fun, harus wow gimana gitu. Itu aku masih belum bisa. Karena kan kalau MC itu jadi ada karakteristiknya masing-masing kan. Nah, kebetulan karakteristik aku ini yang pembawaannya formal, terus kata-katanya, konsonannya yang baku semua. Ketika aku masuk ke MC yang harus yang have fun dan lain-lain kayak gitu, wah itu kayak bukan aku banget gitu. Itu sih tantangannya. Sedangkan MC itu dituntut harus fleksibel dan adaptasi dengan rangkaian acara apapun yang ada gitu. Sejauh ini aku masih belajar sih untuk bisa mengadaptasikan diri dan juga belajar masuk memerankan diri dengan hal-hal yang kayak gitu. Oke, baik. Atau mungkin kira-kira yang dirasakan oleh Fria saat ini ya, ada kelebihan nggak sih menjadi MC atau mungkin kekurangan menjadi MC? Kalau misalkan ada, boleh diceritakan? Kalau kekurangan sih enggak ya, karena menurut aku Master of Ceremony adalah hal positif yang sebagai power tambahan dan juga skill tambahan bagi seseorang untuk mengasah kemampuan berbicaranya dan juga mengelola sebuah acara. Karena kan untuk Master of Ceremony itu tidak, jadi modal itu bukan kita pintar bicara aja, tapi kita harus bisa mengontrol emosi kita, mengontrol waktu, memahami audiens, bahkan selain kemampuan berkomunikasi, kita juga harus paham bagaimana caranya membaca situasi dan juga perasaan orang-orang, membaca psikologis dan karakter setiap audiens dan juga klien gitu. Dan juga menjadi Master of Ceremony ini tantangan besar sih, karena kan acara orang lain kita yang pegang gitu, baik buruknya acara tuh ada di tangan MC gitu. Dan kalau kekurangannya sih mungkin kurang tidur aja sih, dan juga kayaknya agak capek gitu. Jadi harus banyak-banyak ya jaga kesehatan, atur waktu pola makan tidurnya sehat gitu. Aduh, benar juga ya. Kalau dipikir-pikir kurangnya mungkin karena capek ya. Berarti ini ya, kita alhamdulillah udah mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya dari Kak Fria, yang dimana belum tentu orang lain juga kan bisa mendapatkannya. Ada nggak sih motivasi buat kita semua mengenai MC atau mengenai kita bagaimana menjadi MC yang baik? Kira ada kata-kata motivasi yang diberikan oleh Kak Fria? Silakan. Motivasi dari aku sih ya, kita semua itu nggak perlu jadi Master of Ceremony, karena menjadi MC itu adalah pilihan. Ketika kamu merasa punya jiwa komunikasi yang baik, memiliki extrovert atau keinginan untuk berkomunikasi lebih dan juga menyampaikan banyak pembicaraan, mau berperan aktif memimpin acara dan juga hal lainnya sebagainya supaya lebih aktif dan produktif, tinggal mengikuti keinginan diri. Jadi kalau misalkan ada yang cita-cita pengen jadi MC atau minimal public speakingnya oke, ini kayak MC, tinggal berlatih dan berani untuk mengasah kepercayaan diri. Karena kalau MC itu modal nekat sih. Kalau kita nggak ada nekat, nggak ada tekad dan nggak ada niat, nggak mau mencoba dulu, nggak akan bisa jadi MC apapun. Karena aku pun mencoba dari MC itu awalnya belajar public speaking di depan kelas dulu. Terus ketika ada kesempatan yang sekecil apapun, ketika aku udah berani, tinggal ambil aja kesempatan itu. Jadi kalau motivasi untuk aku sih, ketika teman-teman punya keinginan, punya hal yang mendasar di dalam hati gitu, keinginan kuatnya, itu jangan terlalu lama dipendam, dikeluarkan, diambil langkah-langkah kecil, dan melihat kesempatan kecil yang ada di depan mata. Itu sih. Dan ada moto hidup aku nih. Oke, boleh silakan. Moto hidup aku itu adalah keep smile with your pain and be the best people. Jadi kesakitan-kesakitan yang kalian miliki itu jadikanlah modal untuk kalian berprestasi. Waduh, sekarang ya kita menjadi dapat ilmu yang lebih baik lagi ya. Terima kasih untuk Kak Fria yang telah meluangkan waktunya dan telah memberi informasi yang cukup berilmu dan bermanfaat untuk kita semua. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.